bagian terakhir, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya keadaan kita ini agak kritis. Ya. Perkembangan Papua Barat dan Papua. Ya. Jadi mungkin karena waktu ya, tetap ya, masih ya, sedikit lagi ya. Ya. Jadi Indonesia resmi memperoleh West Guinea, sekarang Provinsi Papua Barat dan Papua, setelah dilakukan PEPRA, ya, penentuan pendapat rakyat atau Act of Free Choice bagi rakyat di kedua provinsi tersebut pada 2 Agustus 69. Berdasarkan New York Agreement antara Indonesia dan Belanda di New York sesuai salah satu resolusi Sidang Umum PBB 1962. Resolusi itu berisi ketentuan bahwa otoritas PBB sementara mengambil alih urusan West New Guinea dari kekuasaan Belanda. Ditentukan bahwa pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan PEPRA, Act of Free Choice, untuk mengetahui apakah rakyat West Guinea ikut Indonesia atau ikut Belanda. Hasil Act of Free Choice itu adalah 1025 orang Papua di West Guinea yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia secara aklamasi 100% memilih ikut Indonesia. Atas anjuran pejuang Papua Frans Kasiepo, wilayah Papua Indonesia itu setelah Papua dinamakan Irian, ikut Republik Indonesia anti Nederland. Pak Harto menyetujui nama itu dan akhirnya Irian Barat menjadi Irian Jaya. Saudara sekalian, belakangan para tokoh Papua dari berbagai kalangan menyebut Act of Free Choice itu sebagai Act of Mockery. Ya, jadi ya apa? Act of tipu-tipuan menurut mereka ya, atau Act of No Choice. Alasannya PEPRA itu dilakukan secara sepihak dan 1025 orang itu tidak berhak mewakili jumlah penduduk etnik Melanesia yang menghuni wilayah West Guinea yang berjumlah 800.000 orang. Namun, kita Indonesia bersyukur bahwa West Guinea yang dijajah oleh Belanda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Hindia Belanda, sehingga protes semacam itu tidak usah diperhatikan. Apalagi Sidang Umum PBB telah mensyahkan lewat resolusi 2504. Pada 2004, pemerintah Indonesia kemudian memecah Provinsi Papua menjadi Papua Barat dan Papua sampai sekarang. Nah, ada baiknya kita mencoba memahami sungguh-sungguh dan perhatikan mengapa rakyat kita di dua provinsi itu terus bergejolak. Dari waktu ke waktu bukan makin reda, tapi justru kian bergolak. Kata orang, pemimpin yang bijak dan arif harus pandai mendengar, bukan hanya pandai bicara. Juga tentu bersedia melakukan perbaikan bila diyakini memang ada kelemahan atau kesalahan dari kebijakan atau politik yang selama ini ditempuh. Nah, seperti omongan Pak Luhut, ya kalau orang Papua enggak ada gejolak, bukan orang Papua namanya. Omongan seperti ini tentu membuat rakyat Papua lebih marah lagi. Kita perhatikan beberapa butir berikut ini. Ya. Pertama, semakin luas opini di kalangan masyarakat Papua bahwa transfer kekuasaan dari Belanda ke Indonesia lewat Act of Free Choice itu harus dibatalkan. Keputusan PBB 51 tahun yang lalu itu telah mensyahkan hasil PEPRA, namun ini terus digugat oleh tokoh-tokoh lain Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua. Dia sampai batas tertentu mendapat dukungan internasional agar PBB meninjau ulang hasil PEPRA tahun 69. Misalnya Presiden Senegal Abdoulaye Wade menyatakan dalam sebuah konferensi di Dakar, ibu kota Senegal, bahwa West Papua is not an issue for all black Africans pada 23 Agustus 19. Sementara Parlemen Uganda juga menyatakan dukungan penuh untuk kemerdekaan Papua Barat. Bahwa Benny Wenda sempat dijadikan warga kehormatan kota Oxford menunjukkan simpati Inggris pada langkah-langkah ULMWP. Jacob Rumbiak, sekretaris ULMWP, juga sangat aktif berkeliling ke kampus-kampus besar di luar negeri menjual gagasan pentingnya rerun Act of Free Choice tahun 1999 yang lalu. Usaha mereka sangat gigih untuk menembus PBB agar isu Papua Barat merdeka masuk ke jadwal sidang umum PBB, agar ada referendum untuk Papua seperti referendum di Timur Timur tahun 99 yang melahirkan Timur Leste. Kita sebaiknya tidak meremehkan gerakan internasional ULMWP, lebih baik sedia payung sebelum hujan.
Kedua, mulai tercetak di benak banyak kalangan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM sejak Papua dan Papua Barat bergabung dengan Indonesia. Di sini kita perlu merenung bahwa memang ada ekses serius hilangnya nyawa orang-orang tidak berdosa di Papua. Misalnya hanya karena mengekspresikan keinginan merdeka lewat pengibaran bendera bintang kejora. Sementara itu banyak kalangan LSM internasional yang menyebarkan hoax seolah yang terjadi di Papua dan Papua Barat adalah sebuah bentuk genosida. Ketiga, telah terjadi ketidakadilan ekonomi bagi rakyat Papua. Di Papua Barat misalnya British Petroleum ditangguh mengeruk gas alam siang malam. Perusahaan BP yang menguras gas alam di Papua Barat ini berhasil memperbodoh pemerintah Indonesia sejak zaman Megawati dan sampai sekarang. Ya. Jadi khusus yang untuk ekspor ke Fujian ya sejak zaman Megawati dan sampai sekarang. Ya. Jadi khusus yang untuk ekspor ke Fujian ya itu yang tahu adalah Pak Purnomo Yustiantoro tentunya menurut Pak Qurtubi ya mengapa yang untuk Cina dijual murah sekali ya dan itu di BTU ya. Ini kalau dalam minyak itu satunya barel, kalau di gas alam itu MMBTU. Ya. Nah keempat, desain perusahaan asing seperti BP di Papua dan Freeport-McMoRan di Papua. Di Papua Barat ada BP, di Freeport-McMoRan itu di Papua. Kehancuran ekologi bahkan pembunuhan ekologi atau ekosistem berjalan terus tanpa henti. Saudara sekalian, sumbangan Freeport yang berupa royalti dan pajak buat APBN Indonesia rata-rata hanya 0,8%. Jadi andai kata Freeport ditutup dan tidak diperpanjang lagi, ekonomi Indonesia tidak akan terpengaruh sedikit pun. Dan tapi kehancuran ekologi yang tidak mungkin diperbaiki dengan cara apa saja, sesungguhnya lebih berbahaya lagi. Menirukan pendapat Profesor Agus Sumule dari Universitas Papua, beliau mengatakan, keputusan seluruh perusahaan ekstraktif seperti BP dan Freeport ditentukan 100% oleh Jakarta. Setelah 30 tahunan semua akan musnah. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali limbah toksit untuk rakyat Papua. Kelima, sangat lucu kalau ada tuduhan telah terjadi rasialisme terhadap rakyat Papua. Tapi itu menurut kita. Namun banyak tokoh Papua pro kemerdekaan yang menuduh ada rasisme